Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya bersama saya di channel Untung 80M. Untuk video saya kali ini saya akan membuat tutorial ya teman-teman, yaitu cara membuat media tanam kompos ya. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Simak terus video ini sampai selesai. Untuk membuat media tanam kompos, kita perlu beberapa bahan-bahan organik ya teman-teman. Di sini kita menggunakan dari limbah-limbah pertanian ya. Ada kohe kambing, sekam mentah, atau kulit padi ya teman-teman. Lalu sekam bakar. Untuk membuatnya juga cukup mudah ya teman-teman. Kita bisa campur kedua bahan terlebih dahulu ya, yaitu sekam mentah dan kotoran hewannya. Diaduk sampai kedua bahan betul-betul tercampur ya teman-teman. Pupuk kandang dan sekam kita gunakan sebagai campuran media tanam. Selain untuk menyumbang unsur hara yang lebih lengkap ya teman-teman, sekam mentah atau kulit padi juga bisa membantu tingkat keporosan pada media tanam. Sekam mentah setelah mengalami pelapukan akan menyumbang unsur hara, kalium dan fosfor ya teman-teman, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dan untuk pupuk kandangnya teman-teman juga bisa menggunakan dari beberapa kotoran hewan ya, bisa kohe kambing, sapi maupun kohe lainnya. Pupuk kandang kohe kambing setelah terurai sangat bagus untuk kesuburan tanaman ya teman-teman, mengandung unsur hara yang cukup lengkap ya, baik makro maupun mikro, mengandung nitrogen yang cukup tinggi, jadi sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai campuran media tanam teman-teman. Oke, buat yang baru menemukan channel Untung 80, saya ucapkan selamat datang ya, selamat bergabung. Jika video-video kami bermanfaat, silakan subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Untung 80. Setelah kohe dan sekam mentahnya dicampur, kemudian disiram ya teman-teman menggunakan air. Karena ini hanya untuk tutorial ya teman-teman, jadi kita membuatnya hanya sedikit. Dan buat teman-teman yang ingin membuat media tanam kompos seperti ini, teman-teman bisa buat lebih banyak ya, minimal penumpukannya 1 meter ya teman-teman, supaya proses pengomposannya bisa lebih maksimal ya, cepat jadi dan matang. Setelah campuran kohe dan sekam mentahnya kita siram, lalu kita letakkan sekam bakarnya ya teman-teman di atasnya untuk penutupnya. Dan untuk teman-teman yang ingin menambahkan bahan lain ya, ini juga bisa ditambahkan di sini, seperti abu bekas bakaran sampah maupun dari abu kayu ya teman-teman. Lalu kita tutup ya menggunakan plastik. Dalam pembuatan media tanam kompos tidak selalu harus diberi penutup seperti ini ya teman-teman, bisa juga kita biarkan terbuka ya, tergantung dari cuaca. Kalau kita membuatnya di musim panas, kita bisa biarkan terbuka ya teman-teman, tapi kalau kita membuatnya di musim hujan, lebih bagus dikasih penutup ya teman-teman, supaya menghindari guyuran air hujan berlebih ya. Proses pengomposan akan berjalan dengan maksimal ya apabila ada 3 faktor pendukung ya teman-teman, yaitu ada panas, uap, dan air. Jika ketiga unsur itu ada, maka proses pembuatan media tanam kompos akan lebih cepat jadi dan matang ya teman-teman. Setelah 2 minggu kita buka penutupnya,
Lalu kita lakukan pengadukan kembali. Untuk takaran pembuatan media tanam kompos seperti ini, kita menggunakan perbandingan 1:1 ya teman-teman. Pupuk kandangnya 1, sekam mentahnya 1, kemudian sekam bakarnya 1. Kalau terlihat kering, bisa kita tambahkan penyiraman kembali ya. Untuk mendapatkan hasil media tanam kompos yang sudah siap digunakan atau yang sudah matang, ini akan memakan waktu secepat-cepatnya 1 hingga 3 bulanan ya teman-teman. Setelah disiram, bisa kita biarkan terbuka ya teman-teman, terkena sinar matahari dan hujan ya. Ciri-ciri media tanam kompos yang sudah siap dipergunakan atau yang sudah matang ya teman-teman. Pupuk kandangnya sudah hancur, terurai, kemudian sekam mentahnya juga sudah menghitam ya, sudah mendekati lapuk, sudah dingin, dan sudah tidak berbau kotoran. Oke, cukup sekian dulu video dari saya kali ini, yaitu tentang pembuatan media tanam kompos ya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk para pecinta tanaman, baik itu untuk tanaman dalam pot, polybag, planter bag, dan tanaman perkebunan. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.